Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah zuhur rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masih dalam penjelasan tentang keutamaan ilmu dan keistimewaannya bila dibandingkan dengan harta. Yang pertama dan kedua telah kita baca. Kemudian sekarang yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal ilma la yat'abu sahibuhu fil khirasah. Ilmu itu tidak membuat pemiliknya capek, lelah dalam menjaganya. Ilmu itu tidak perlu dijaga, tidak perlu disimpan di dalam lemari, kemudian lemarinya dikunci. Lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya ada di dalam rumah, rumahnya dikunci. Tidak perlu seperti itu. Ya, berbeda dengan harta. Uang, emas, perak, mobil, motor, semuanya barang-barang tersebut melelahkan orang, melelahkan pemiliknya karena harus menjaganya. Ya, kalau uang harus disimpan di dalam dompet atau tas, kemudian tasnya disimpan di dalam lemari, lemarinya harus dikunci, lemarinya harus ada di dalam kamar, kemudian kamarnya dikunci, dan seterusnya. Yang punya mobil, motor juga capek, harus menjaganya. Ya, punya motor harus dikunci, bahkan kuncinya harus kunci ganda, bahkan harus digembok lagi sekarang, harus ditambah lagi alarm. Supaya apa? Supaya tidak ada yang mencuri. Ya, jadi manusia itu dibuat lelah, dibuat capek untuk menjaga harta. Tapi ilmu tidak demikian. Ketika ilmu sudah ada di dalam hati kita, kita tidak perlu kunci, tidak perlu lemari, ya, tidak perlu alarm. Kemana saja kita pergi, ilmu itu selalu bersama kita. Bahkan ilmu itu menjaga kita. Kalau harta minta kita menjaganya, minta dijaga sama kita. Kalau ilmu tidak perlu penjagaan kita, bahkan ilmu itu menjaga kita. Menjaga dari apa? Menjaga kita dari apa? Dari kehancuran. Menjaga kita dari maksiat. Menjaga kita dari kesalahan. Ya. Ketika orang tidak tahu, tidak punya ilmu bahwa melihat aurat itu dosa, melihat aurat perempuan itu dosa, dia tidak tahu, tidak punya ilmu, maka dengan mudahnya, dengan senangnya setiap kali melihat perempuan yang mempertontonkan aurat,
dia tidak bisa menjaga matanya, kabur matanya mengikuti aurat itu. Tapi orang yang punya ilmu tahu bahwa melihat aurat perempuan itu dosa, maka segera ia memalingkan pandangannya, segera ia menundukkan pandangannya, sehingga dia tidak menjadi korban. Korban apa? Korban anak panah iblis. Begitulah ilmu. Ilmu itu dia perlu dijaga, bahkan ilmu itu menjaga kita, orang yang memilikinya. Ya. Kemudian yang keempat, kata beliau, innal insana yatawassalu bihi ila ayyakuna minasyuhada 'alal haq. Sesungguhnya ilmu itu mengantarkan manusia untuk menjadi saksi-saksi di atas kebenaran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 18? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Syahidallah, Allah bersaksi. Siapa yang bersaksi? Allah. Apa persaksiannya? Annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang hak, yang benar diibadahi selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersaksi itu. Kemudian wal malaikah, begitu juga malaikat. Para malaikat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Dua. Kemudian yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi. Ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Qaiman bil qist, mereka teguh tegak menjalankan kebenaran. Subhanallah, betapa mulianya orang yang berilmu ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara 3 saksi. Di mana yang paling pertama saksi siapa? Allah. Yang kedua malaikat. Yang ketiga ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Betapa mulianya mereka, ya, ditempatkan di tempat yang ketiga, saksi yang ketiga setelah Allah dan malaikat. Maka cukup ini saja. Kalau seandainya tidak ada keistimewaan selain ini, cukup menjadi kebanggaan orang yang berilmu ketika dia menjadi saksi akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesaksian Allah dan para malaikat. Kemudian yang kelima, kata beliau, inna ahlal ilmi hum ahadu sinfai wulatil amr alladzina amara Allah bi ta'atihim. Orang-orang yang berilmu itu adalah salah satu dari 2 kelompok ulil amr. Apa ulil amr? Penguasa, pemerintah yang memegang urusan, ulil amr. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk taat kepada mereka. Jadi ulil amr ini 2 kelompok. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr. Siapa itu ulil amr? Kata beliau, fa inna wulatal umuri huna tasmalu wulatal umuri minal umara wal hukam wal ulama wa talabatal ilm. Jadi yang dimaksud dengan ulul amri dalam ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-umara, hukam, pemerintah, pemimpin, hakim, kemudian ulama dan talibul ilm, mencari ilmu. Jadi ulul amr itu dua kelompok, dua-duanya harus ditaati. Taat kepada pemimpin dalam urusan dunia, kemudian taat kepada ulama dalam urusan agama. Fa wilayatu ahli ilmi fi bayani syariatillahi wa da'watin nasi ilaihi wa wilayatul umara fi tanfidhi syariatillah wa ilzamin nasi alaihi. Ini dua kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua kelompok ini. Kepada ulama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan untuk menjelaskan syariat Allah dan mengajak manusia kepadanya. Menjelaskan syariat Allah, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan Sunnah, dan mengajak orang-orang untuk mengikutinya. Itu kekuasaan siapa? Ulama. Kemudian kekuasaan hukama, kekuasaan pemerintah, menjalankan syariat Allah dan mewajibkan kepada orang-orang untuk melaksanakannya. Di dua hubungan yang saling bergantungan dan terikat erat. Ulama menjelaskan dan mengajak orang kepada syariat Allah, menjelaskan syariat Allah dan mengajak orang untuk melaksanakannya. Kemudian umara melaksanakan dan mewajibkan orang untuk mengikutinya. Mewajibkan dalam arti kalau ada orang yang tidak melaksanakan, diberi sanksi, diberi hukuman sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, inna ahlal ilmi humul qaimuna ala amrillahi ta'ala hatta taqumas sa'ah. Sesungguhnya ahli ilmu, merekalah yang melaksanakan perintah Allah sampai tegaknya kiamat, sampai terjadinya kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkannya dalam agama. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, qasim, yang membagikan. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberi. Allah yang memberikan ilmu, kemudian Rasulullah yang membagikan.
Kepada siapa? Kepada yang mau, kepada yang berusaha untuk mendapatkannya. Walan tazala hadil ummah qaimatan ala amrillah. Dan umat ini akan selalu tegak di atas urusan, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah, sampai datang hari kiamat. Sungguh Rasulullah SAW memberikan jaminan yang tiada taranya bagi kita umatnya, di mana kata beliau akan selalu ada orang-orang yang berilmu, yang menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Mereka lah yang menjaga, orang-orang yang berilmu lah yang menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa mulianya, betapa bangganya, betapa bahagianya orang-orang yang mendapatkan ilmu, orang-orang yang berilmu. Ya, bagaimana kita bisa berilmu? Tentunya perlu kerja keras, perlu kesungguhan. Tidak tidur seperti ini nih. Ini pencari ilmu banyak yang tidur. Bagaimana bisa dapat ilmu? Ya, bagaimana bisa dapat ilmu kalau tidur seperti ini? Ini yang paling depan tidur. Bangunkan. Ini tidur. Ini tidur. Mau dapat ilmu? Ini bangunkan. Subhanallah, tidur berjamaah. Ya. Coba bangunkan yang tidur, bangunkan. Mau dapat ilmu nggak? Mau dapat keutamaan? Jangan tidur. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada orang-orang yang berilmu, yang akan diberikan amanah untuk menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Begitulah orang yang berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu dapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat amanah. Dapat keistimewaan dari Allah, tidak dapat keistimewaan. Maka kesempatan sekarang kalian, kita belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar fiqih, belajar hadis, belajar usul fikih, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berilmu, yang menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, inna Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yuraggib ahadan ay yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'am allati an'ama Allahu biha illa an ni'mataini huma talabul ilmi wal amali bihi wa at-tajir alladhi ja'ala malahu li khidmatil Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendorong umatnya untuk iri. Apa iri? Apa iri? Dengki. Apa dengki? Hasud. Apa itu hasud? Menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, itu hasud. Ya. Kalau kita melihat orang, melihat teman memiliki sesuatu, kita ingin memiliki yang sama, itu namanya iri. Dan setiap orang di dunia ini tidak akan lepas dari sifat itu. Setiap orang pasti iri.
Tapi yang baik itu iri yang bagaimana? Kalau iri, kebanyakan iri itu membuat celaka. Tapi ada iri yang baik yang kita diajak oleh Rasulullah SAW untuk memilikinya. Iri kepada siapa? Atau iri yang bagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Benarkah Rasulullah menganjurkan kita untuk iri? Benar? Benar katanya. Yang bagaimana? Hanya kepada dua orang. Dua orang yang boleh kita hasudi. Dua orang yang boleh kita iri kepadanya. Pertama, siapa? Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau lihat orang berilmu dan mengamalkan ilmunya, kita harus ingin, kapan aku seperti dia? Kalau kita mendengar Imam Asy-Syafi'i dengan ilmunya yang segudang, panas hati ini. Bagaimana caranya seperti Imam Syafi'i? Melihat Syekh Albani, ahli hadis, iri sekali. Bagaimana Syekh Albani hanya tamat SD pun tidak tamat, kok bisa jadi ahli hadis? Kita sudah mutawasid, tidak sanawi, nggak jadi ahli hadis. Iri kita. Sudah doktor juga tidak jadi ahli hadis. Iri. Itu boleh iri. Yang kedua apa? Kalau kita melihat orang kaya, kemudian hartanya dipergunakan untuk membantu umat Islam dan meninggikan ajaran Islam, boleh kita iri. Ada seorang bernama Muhammad Alimuddin, punya 10 kapal pesiar, punya 100 kapal terbang, tapi semua keuntungan yang didapatkannya dipakai membangun pesantren Al-Ma'tu. Itu boleh iri. Seperti cerita, atau bukan cerita, kisah seorang konglomerat Arab Saudi yang bernama Sulaiman Ar-Rajihi, punya bank terbesar di Saudi, punya perusahaan penerbangan, punya ini punya itu, tapi keuntungannya dipakai untuk membangun masjid di mana-mana di seluruh negara, untuk membantu orang-orang miskin. Yang seperti itu boleh iri. Tapi kalau lihat teman punya HP baru, boleh iri nggak? Boleh iri nggak? Nggak boleh iri. Ihsan, lihat Fajri pakai motor yang bisa terbang, iri. Boleh? Nggak boleh. Tapi kalau lihat Fajri hafal Quran 30 juz, sholat malam terus menerus, saum terus menerus, itu baru boleh iri. Jadi kita diajak dan diperintah oleh Rasulullah SAW untuk iri ketika melihat orang yang berilmu. Supaya apa? Supaya kita terdorong untuk berusaha mendapatkan ilmu dan menjadi orang berilmu. Ini saja sementara kajian kita siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.